Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsudi Raharjo, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Andong, Kabupaten Boyolali. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya bersama Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Andong, beliau Ibu Sri Rezeki SPD NN. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Pak. Oke. Mohon maaf mengganggu waktunya Ibu dan juga mohon izin. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan Ibu terkait pemenuhan tugas dari pendidikan guru penggerak, khususnya di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Kembali mohon izin, nanti ada beberapa pertanyaan yang akan kami sampaikan kepada Ibu. Mohon nanti bisa memberikan pencerahan kepada kami, harapan nanti bisa kedepannya buat acuan, buat pedoman pada kami yang nanti harapannya bisa menjadi pemimpin-pemimpin pembelajaran. Nanti Bu, ya? Baik, Pak. Insya Allah nanti akan saya jawab pertanyaan Pak Marsudi semampu saya dan sesuai apa yang sudah pernah saya lakukan atau saya alami. Nanti, Pak. Oke, terima kasih, Bu. Ya, mengawali pertanyaan-pertanyaan yang akan sampaikan, kebetulan Ibu Sri Rezeki SPD NN juga atasan kami. Kami tahu bahwa Bu Sri Rezeki sudah cukup lama menjadi seorang kepala sekolah. Dari sekian lama Ibu Rezeki menjadi kepala sekolah, saya yakin sudah banyak sekali keputusan-keputusan yang Ibu Rezeki sudah buat dan itu sudah menjadi kebijakan sekolah. Namun dari semua itu saya yakin juga ada keputusan-keputusan itu yang berangkat dari adanya dilema etika maupun adanya rujukan moral. Nah, untuk itu pertanyaan yang pertama itu terkait dengan tadi ya, keputusan-keputusan yang berangkat dari adanya kasus-kasus yang datang dari dilema etika ataupun rujukan moral. Ini bagaimana Ibu bisa mengidentifikasi kasus-kasus tersebut dalam pengambilan keputusan Ibu? Ya, baik, Pak Mar. Berkaitan dengan keputusan yang mengandung dilema etika maupun rujukan moral dalam mengidentifikasi keputusan tersebut atau masalah tersebut, jika suatu kasus atau masalah itu sama-sama mengandung unsur kebaikan atau kebajikan, ya berarti itu masuk dilema etika. Nah, dalam mengambil keputusan ini akan lebih sulit, ya. Untuk unsur kebaikan kan tentu saja ada yang kebaikan sosial, kita mengandung kebaikan dalam mentaati regulasi yang ada, kemudian berkaitan dengan keagamaan. Nah, itu nanti akan lebih sulit dalam mengambil keputusan. Kemudian kalau yang kedua yang rujukan moral itu akan lebih mudah karena jelas batasnya. Oh, ini salah itu dalam artian salah karena melanggar aturan, regulasi, bertentangan dengan regulasi, kemudian salah karena bertentangan dengan keagamaan. Kalau benar, kami benar, tapi benar menurut aturan sesuai dengan agama, juga tidak sesuai dengan etika, juga tidak melanggar sosial masyarakat, itu yang menurut saya mengambil keputusan lebih mudah jika itu mengandung rujukan moral, lebih sulit jika itu mengandung unsur dilema etika. Jadi pada prinsipnya sebagai seorang pimpinan yang ingin mempunyai idealis yang tentunya itu tetap yang namanya pengambilan keputusan yang berangkat dari adanya dilema etika itu lebih sulit daripada yang rujukan moral. Karena semua sama-sama benar. Oh, benar. Dilema, makanya dikatakan dilema itu kan sama-sama baik. Kayak si malakama kan bahasanya gitu. Oke, baik Ibu, terkait dengan tadi
Ini pertanyaan berikutnya, Bu. Bagaimana Ibu mengambil keputusan di sekolahan ya terkait dengan kasus-kasus yang di sana itu ada dua kepentingan yang sama-sama baik, dua kepentingan yang sama-sama nanti efek kedepannya itu juga baik juga, atau mengandung nilai-nilai kebajikan. Ini bagaimana Ibu di dalam mengambil sebuah keputusan yang dihadapkan pada situasi yang seperti itu? Nih, untuk mengambil keputusan seperti itu kan tetap harus saya memutuskan ya Pak. Jika itu masalahnya lebih ringan ya, itu ya saya harus saya putuskan saat itu juga atau di tempat itu juga. Suatu contoh suatu saat ada Pak Guru pagi-pagi WA minta izin karena harus mengantar tetangganya yang sakit dan yang punya mobil hanya Pak Guru tersebut, dan itu harus segera dibawa ke rumah sakit. Padahal beliau punya jam pertama. Apa ya saya tidak mengizinkan? Tapi kalau saya izinkan, aku jam piye? Tapi kan saat itu juga harus saya jawab Pak Guru itu. Akhirnya harus saya jawab dengan saya berpikir, oh nanti saat doa pagi saya harus mengkondisikan jam pertama Pak Guru tersebut yang ditinggal mengantar tetangganya. Akhirnya saya, iya Pak monggo, nanti untuk jamnya tugasnya bilang kirim ke Pak Guru. Akhirnya kan saya putuskan Pak Guru itu izin saya bolehkan, namun jam pembelajaran tidak kosong. Saat doa pagi saya sampaikan bahwa guru piket harus mengaku jam Pak Guru tersebut karena tugasnya sudah dikirim. Akhirnya itu kan saya putuskan Pak Guru bisa melaksanakan tugasnya sebagai makhluk sosial, dan itu tanggung jawab sosial. Dan itu harus Pak, kalau kondisi itu darurat, sakit harus dibawa ke rumah sakit, kalau tidak diantar coba bayangkan. Nanti kalau sakitnya semakin parah, bahkan mungkin karena terlambat dibawa ke rumah sakit meninggal, kan beliau akan mendapatkan beban moral, bahkan akan dikucilkan dari masyarakat. Mungkin saya sebagai pemimpin akan dibawa. Apa ya kepala sekolah ini orang izinke mau keadaane ngono kan, saya tidak mau seperti itu. Namun kita tetap tidak meninggalkan tugas utama beliau, yaitu mengajar anak-anak di jam pertama yang harus diampu oleh guru. Itu berat loh Pak. Saya kan berat. Itu kan berat. Kudu iki yo diputuske kudu jame diulang. Namun beliau juga tidak meninggalkan tugasnya sebagai makhluk sosial. Alhamdulillah bisa teratasi. Jadi prinsip pengambilan keputusan yang dibuat Ibu berdasarkan kondisi atau kondisi kedaruratan ataupun segera diputuskan atau tidak. Selanjutnya Ibu, masih terkait dengan pengambilan keputusan tadi ini biasanya kalau seorang pemimpin untuk mengambil sebuah keputusan itu kan melalui sebuah langkah-langkah atau prosedur. Nah, terkait dengan itu kalau di institusi Ibu sendiri yang pimpin di sini, untuk langkah-langkah pengambilan sebuah keputusan itu yang biasa Ibu lakukan itu seperti apa Bu, kalau boleh tahu? Ya Pak, untuk yang ringan, kasusnya ringan itu tadi bisa langsung saya selesaikan saat itu juga ya. Mungkin yang kasusnya agak berat, saya harus mengambil langkah dengan cara mengumpulkan orang-orang yang saya anggap itu mampu diajak bermusyawarah dalam rangka mengambil keputusan. Yang biasanya saya ajak bermusyawarah, 2 wakil kepala sekolah, kemudian koordinator 8 standar, kemudian orang-orang yang saya anggap lebih dewasa, lebih sepuh, lebih dewasa, beliau pemikirannya, jalan pikirannya mungkin lebih bijak, lebih bijak. Jika itu kasusnya berat, contoh dulu tahun yang lalu itu ada Pak Guru yang mungkin keyakinannya agama itu lebih kuat dibanding saya, itu saat pembelajaran masih berlangsung, ketika anak terdengar suara azan dari masjid luar lingkungan sekolah, beliau langsung memerintahkan muridnya untuk keluar mengambil air wudhu dan
melaksanakan sholat zuhur. Nah, itu kan otomatis mengganggu kelas-kelas yang dilewati oleh anak-anak tersebut. Nah, dengan demikian kan Pak Guru sementara saya biarkan dulu biar mengalir seperti itu. Namun kan kalau ini dibiarkan kan tidak baik nih Pak, karena jamnya pembelajaran anak-anak sudah terkurangi. Namun untuk keagamaan bagus karena melaksanakan sholat tepat waktu. Nah, akhirnya kan saya bermusyawarah dengan beliau ditambah Pak Guru agama yang lebih tahu tentang agama gitu. Akhirnya dari berbagai pendapat akhirnya kita putuskan, saya selaku pimpinan tetap saya penentu kebijakan gitu Pak, mengambil keputusan tetap saya berdasarkan musyawarah yang sudah kita sepakati. Akhirnya sholat tetap kita laksanakan setelah jam istirahat, tanda belnya berbunyi. Nah, terus hal itu kita sampaikan ke beliau yang bersangkutan. Beliau setuju, namun beliau mempunyai satu permintaan. Salah satu Pak Guru yang kosong jam tetap harus mengumandangkan azan zuhur ketika sudah manjing. Ngaten Pak. Baik. Berarti ya Bu, pada prinsipnya dalam pengambilan keputusan Ibu walaupun sebagai kepala sekolah punya otoritas, kemudian punya hak, mungkin bisa dikatakan prerogatif, tapi tetap mengedepankan kolaborasi Bu, tetap melibatkan semua pihak. Kan nanti ya keputusan-keputusan yang Ibu ambil itu benar-benar nanti tidak memberikan efek yang di luar dari harapan tentu. Terima kasih Bu. Selanjutnya Ibu, ya masih terkait dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi Bu. Hal-hal yang selama ini Ibu anggap efektif di dalam sebuah pengambil keputusan terkait dengan kasus-kasus dilematika itu seperti apa Bu? Yang menurut Ibu sangat efektif nanti untuk bisa mendapatkan sebuah keputusan yang memang itu berangkat dari sebuah kasus-kasus yang terjadi dilematika itu seperti apa Bu? Ya, seperti yang kasus besar tadi Pak. Ya, kalau menurut saya itu tadi Pak, kita harus bermusyawarah Pak, agar di keputusan yang saya ambil itu tidak merugikan semua pihak. Kita kalau saya sendiri mungkin kalau tadi hal agama gitu, saya mungkin kurang kuat dibandingkan Pak Guru agama, karena Pak Guru agama kan mungkin punya ilmu juga gitu Pak, karena beliau mempelajari gitu. Jadi yang paling efektif ya tadi Pak, kita harus bermusyawarah, jadi berdasarkan masukan atau pendapat beberapa orang, baru saya yang memutuskan mengambil kesimpulan dengan tujuan agar keputusan yang saya ambil itu tidak merugikan semua pihak dan bisa membuat warga sekolah itu menjadi nyaman. Ya, pada satu kata kunci itu biar semua nyaman dengan keputusan itu. Betul Pak. Oke, baik Bu. Terlepas dari itu Bu, saya yakin juga tantangan ataupun hambatan dalam pengambilan keputusan itu kan pasti ada Bu. Itu pernah nggak Ibu temui atau bagaimana gitu dalam mengambil sebuah keputusan? Jelas Pak, yang pertama mesti regulasi. Yang kedua istilahnya apa Pak? Anu apa nih? Rasa kan perasaan, kemudian napa nggih? Kesosialan pripun nggih? Anu istilahnya pripun Pak? Relasi hubungan nggih. Nanti jangan-jangan kalau saya mengambil seperti itu Pak Guru itu tersinggung. Nah, katanya kan jogo rasa, jaga hubungan agar tetap harmonis baik, ngaten nggih. Dengan satu tujuan Pak, agar kalau sekolah itu semua warga sekolah menjadi nyaman, mereka akan bekerja lebih lebih giat, kinerjanya akan semakin baik, menjadi sekolah ini semakin maju. Jadi memang yang namanya sunatullah tantangan pasti ada, pasti ada. Apalagi istilahnya ngopeni dalam satu komunitas gitu. Sekolah itu kan ya memang pasti ada. Oke Bu, baik. Selanjutnya Bu, untuk tadi Bu, ya ini masih terkait dengan keputusan Bu. Apakah Ibu punya jadwal atau punya ya prosedur penjadwalan tertentu lah untuk
nanti memutuskan satu hal yang menjadi keputusan atau kebijaksanaan sekolah itu ibu jadwalkan atau biasanya itu apa langsung ibu selesaikan saat kasus itu ada? Untuk penjadwalan secara tertulis tidak ada nih Pak. Tidak ada, Namun jika kasusnya lebih ringan istilahnya nih, langsung diselesaikan saat itu. Kalau darurat dan ringan kan harus diselesaikan saat itu juga Pak. Kemudian saat itu dan di tempat itu juga. Namun yang kasusnya agak saya anggap lebih berat itu biasanya saya jadwalkan, meskipun tidak secara tertulis, saya jambil ke wakil kepala sekolah, Pak ada masalah ini tolong dihubungi personal dua wakil kepala sekolah, kemudian koordinator jabatan standar dan Pak A dan Pak B untuk ikut nanti memusyawarahkan untuk mengambil keputusan yang paling bagus. Itu biasanya kita ambil di hari Sabtu setelah pembelajaran sambil menunggu presensi Pak. Kan kalau Sabtu misalnya Pak Guru nanti lelah kan sampai rumah bisa istirahat untuk weekend ya Pak. Kalau mungkin di hari-hari tidak di weekend kan rapat kesel-kesel besok di rumah sudah sampai lagi harus ke sekolah lagi. Jadi kita supaya tidak membebani atau tidak membebani semuanya. Pada prinsipnya untuk penjadwalan itu tergantung kadar dari keputusan nanti yang akan diambil. Kalau kadarnya yang berat ya perlu penjadwalan khusus. Kalau yang ada kemungkinan ya bisa selesai. Kalau kita jadwalkan satu kali pertemuan tidak selesai ya tidak apa-apa Pak, kita di minggu berikutnya tidak apa-apa. Dan setelah nanti sudah mendapatkan hasil, kita sampaikan kepada beliau yang bersangkutan, juga pada guru secara umum saat pembinaan di hari Senin. Namun Pak Guru yang bersangkutan harus beritahu lebih dulu, jadi nanti ketika dikeluarkan di umum dia tidak kaget. Baik Ibu, ini masih ada 2 pertanyaan, mohon waktunya lagi Bu. Terkait pertanyaan berikutnya Bu, adakah mungkin seseorang atau pihak tertentu yang selama ini membantu Ibu, mempermudah Ibu dalam mengambil sebuah keputusan yang dilatar belakang karena adanya kasus-kasus di rumah? Kalau orang tadi Pak, wakil kepala sekolah, saya ibaratkan kalau wakil kepala sekolah itu suami istri. Kalau si suami punya masalah kan istrinya harus menguatkan, membantu untuk memecahkan. Kemudian tadi juga sudah saya sampaikan, beliau atau orang-orang yang saya anggap lebih dewasa, kemudian 8 orang dari koordinator jabatan standar kan, itu mungkin dianggap anak nih. Kalau wakil kepala sekolah kan suami istri lah, beliau anak kita. Namun sekali lagi tadi juga saya sampaikan, pengambil keputusan tetap saya. Tapi dengan seperti itu ya, apa yang menjadi beban Ibu dalam sebuah keputusan setidaknya bisa teringatkan. Terakhir Bu, ini Bu, alhamdulillah ini tadi ya perbincangan kita luar biasa nih, dari apa yang Ibu sampaikan tadi terkait dengan pengambilan keputusan, apalagi keputusan yang berlatar belakang berangkat dari dilematika luar biasa. Ini yang terakhir Bu, ini kalau boleh saya tahu Bu, dari perbincangan kita ini pembelajaran apa Bu, atau refleksi apa yang bisa Ibu berikan dari percakapan yang sudah kita lakukan tadi? Untuk pembelajaran yang saya merasa lega nih Pak, karena saya bisa mengambil keputusan yang orang yang kita beri keputusan atau yang kita yang bersangkutan itu, karena selalu merasa terpuaskan Pak, tidak merasa tersakiti atau merasa kecewa, karena sekali lagi keputusan yang saya ambil tadi berdasarkan musyawarah dari beberapa orang yang berkaitan dan juga tidak melanggar regulasi yang ada, tidak melanggar agama mungkin. Jadi insya Allah saya bisa
membuat semua warga sekolah itu menjadi puas, tidak kecewa, tidak sakit, dan insya Allah mereka akan bisa menjalankan tugasnya dengan baik, melakukan kinerja dengan lebih meningkat, dan insya Allah bisa mewujudkan visi misi sekolah SMP Negeri 2 Andong. Amin, amin. Terima kasih sekali Bu atas waktunya sudah berkenan kami wawancarai. Harapannya Ibu tetap sehat ke depan dalam melaksanakan tugas terkait dengan pengambilan keputusan, benar-benar nanti keputusan yang bisa membuat nyaman semuanya. Dan semoga juga dari apa yang tadi Ibu sampaikan bisa menjadi modal buat kami calon guru penggerak yang nanti ke depannya ya diproyeksikan bisa menjadi pemimpin pembelajaran atau bahkan kalau mungkin bisa jadi kepala sekolah ataupun pengawas. Nah, tentu terima kasih atas waktunya Bu. Sukses selalu buat Mas Ibi. Mudah-mudahan lolos menjadi CKP yang baik. Terus seperti tadi bisa mengikuti uji kompetensi pengawas kepala sekolah. Monggo nanti itu kan harapan panjangnya ke sana. Namun untuk yang utama kan jadi pemimpin pembelajaran kan dipanggil itu kan harapan yang panjang nanti untuk yang itu sukses. Terima kasih, jika ada kurangnya juga mohon maaf. Yang baik monggo sebagai pedoman dengan, yang kurang baik tinggal. Terima kasih Bu. Demikian tadi wawancara kami dengan Kepala SMP Negeri 2 Andong, Ibu Sri Rezeki SPD MM. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marsudi Raharjo, calon guru penggerak dari SMP Negeri 2 Andong, Kabupaten Boyolali. Pada kesempatan ini saya tidak sendiri, saya bersama Bapak Sopyan MPD, beliau Kepala SD Negeri Tempuran, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali. Selamat siang menjelang sore Pak Sopyan. Selamat siang Pak Marsudi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah seperti yang dengan lihat Ya, baik-baik. masih semangat ya walaupun sudah siang menjelang sore menunggu untuk bisa pulang Pak ya. Tapi harus tetap semangat. Ya. Bapak Sopyan, sebelumnya saya mohon maaf karena mengganggu waktu dan juga tugas Bapak. Mohon izin pada kesempatan siang hari ini saya akan mewawancarai Bapak sebagai pemenuhan tugas kami dalam bidang pendidikan untuk menyelesaikan modul 3.1 terkait dengan pengambilan keputusan yang berbasis dinilai kebajikan sebagai pemimpin. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan kepada Bapak. Harapan besar nanti ya, bisa memberikan manfaat buat kita, khususnya buat saya sebagai calon. Ada Pak Gek? Iya, siap. Insya Allah kita sebisanya nih Pak. Kita akan berusaha bantu seperti apa yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan di tugas Bapak dari satu ini nanti bisa lancar seperti yang akan kita semua. Amin. Baiklah Bapak, sebelum saya memulai beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan di sini untuk sebagai pembuka, saya pribadi ini jujur sangat respect dengan kondisi sekolah Bapak. Setiap kali saya melihat sekolah Bapak, saya melihat aktivitas mulai dari pagi itu sudah tertib. Bapak Ibu juga sudah luar biasa menemani murid-murid yang baik juga, termasuk setelah saya juga masuk di lingkungan dari sekolah Bapak juga luar biasa, terlihat rapi, bersih, dan saya yakin semua ini berkat dari kebijakan-kebijakan yang Bapak ambil selaku pimpinan. Itu saya kira juga buah dari keputusan-keputusan yang tidak mudah untuk Bapak wujudkan. Nah,
terkait dengan itu saya ingin pada kesempatan ini menggali lebih jauh Pak terkait dengan pengambilan keputusan yang ada di sekolah yang Bapak ini. Pak Ya. Untuk yang pertama Bapak, terkait dengan keputusan itu kan saya kira juga Bapak sudah pernah menjadi seorang kepala sekolah, Bapak juga sudah banyak keputusan yang Bapak ambil, dan itu saya juga sudah menjadi kebijakan dari sekolah anak itu. Dan saya kira juga dalam pengambilan keputusan itu ya tidak semudah membalikan telapak tangan ya Pak. Terkadang ya ada hal yang perlu benar-benar menjadi sebuah pemikiran khusus memang. Nah, dalam hal ini hal-hal yang membuat sebuah pemikiran khusus yang tidak mempermudah dalam mengambil keputusan baiknya. Di antaranya di sana terkadang kita dihadapkan pada adanya dilematika etika dalam sebuah pengambilan keputusan, termasuk juga di sana ada juga moral juga. Dan terkait dengan ini, untuk Bapak sendiri selama Bapak menjadi kepala sekolah ini identifikasi dari masalah-masalah yang nanti harus Bapak putuskan sebagai keputusan sekolah itu yang terkait dengan adanya dilema etika dan rujukan moral itu seperti apa Pak? Kalau boleh tahu. Oke, terima kasih Pak Budi. Saya berusaha menjawab. Apa yang bisa saya jawab itu berdasarkan pengalaman yang memang kita sudah lalui selama kita menjabat sebagai kepala sekolah. Jadi seperti apa yang penjelasan tadi besok di setiap keseharian di SD kami, memang itu adalah bentuk-bentuk praktek baik yang sudah kita terapkan di SD kami, sehingga memang sekarang itu kan nilai jual sekolah, khususnya sekolah dasar itu kan sudah mulai bergeser. Dari dulunya itu memang SD itu menjadi dakwaan favorit untuk warga masyarakat sekitar, tapi dengan adanya perkembangan zaman sekarang agak bergeser. SD itu memang sekarang agak menurun. Jadi menurut saya, apa yang pengen tadi tanyakan itu, saya biasanya untuk mengambil atau melakukan adanya dilema etika, adanya konflik benturan aturan itu sekolah dengan kebutuhan pribadi siswa dan guru itu yang akan kita ambil berdasarkan nilai-nilai di mana kita bisa mengambil satu yang terbaik, sehingga semuanya itu bisa kita dapatkan keputusan yang lebih bijaksana. Berarti pada prinsipnya terkait dengan kasus-kasus yang nanti menjadi dilema etika dalam membuat keputusan itu lebih sulit Pak untuk memutuskan dibandingkan dengan rujukan moral. Iya, karena kasus yang berangkat dari dilema etika itu kan di sana dihadapkan pada yang sama-sama baik kan. Betul. Sehingga ya tetap harus diputuskan dari yang baik itu dari satu ambil keputusan yang baik. Cara yang kita mestinya harus terlebih dahulu didiskusikan. Walaupun nanti endingnya itu kita yang memutuskan yang redok, tapi supaya tidak ada ekses di belakangnya, maka saya akan mengajak dari dilema etika dua permasalahan atau beberapa masalah yang harus saya ambil satu itu, maka saya harus tentunya pertama berdiskusi dengan rekan atau teman-teman di sekolahnya. Kemudian saya akan berusaha menganalisa masalah-masalah tersebut serta dampaknya sebelum keputusan itu saya ambil.
karena begitu keputusan sudah ambil, sebenarnya kan ada pihak-pihak yang tentunya yang tadi awalnya berpendapat begini, kemudian saya ambil keputusan yang ini, begitu kan harus bisa memberikan apa ya istilahnya, bapak guru atau anak-anak itu bisa menerima dengan keputusan saya itu dengan berbagai argumentasi yang bisa saya jelaskan di hadapan mereka. Oke Bapak, jadi prinsip memang membuat sebuah keputusan itu tidak mudah, itu kepala kembali kalau disampaikan dari yang banyak kita tadi. Kalau tanggal 7 baru kan mungkin lebih mudah ya, karena di sana yang ditentukan adalah yang benar dan yang salah. Jadi untuk memutuskannya insya Allah lebih mudah lagi. Berbeda dengan di matematika tadi lagi, dari kadar kesulitannya lebih di matematika. Baik Bapak, untuk yang kedua Pak, untuk tadi di dalam mengambil keputusan terkait dengan kasus-kasus ya, di mana ada benturan dua kepentingan, yaitu yang pertama kepentingan itu sama-sama baik, sama-sama benar tadi, itu yang Bapak lakukan itu seperti apa Pak? Dengan adanya dua kepentingan yang sama, itu harus diputuskan itu yang pernah atau sering Bapak lakukan seperti apa Pak? Jadi seperti ini Pak. Gini, jadi permasalahan itu kan kita ambil dulu, kita lihat dulu dengan siapa kita mempunyai atau keputusan itu kita ambil ya. Kalau itu berdasarkan kita dengan guru, tentunya kita juga harus mencari tahu ataupun mengajak dari beberapa guru yang lain yang kita pandang memang kita harus putuskan itu supaya tadi saya sampaikan tidak salah. Itu kita harus mengajak beberapa guru yang sekiranya kita anggap dapat memberikan pertimbangan saya dalam memutuskan itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya akan lebih berhati-hati, walaupun tadi sudah kita mengorek atau banyak mendapatkan masukan dari guru-guru yang lain, saya juga akan berusaha menganalisa permasalahan yang terjadi pada salah satu guru itu, harus saya analisa dengan sebaik-baiknya, sehingga dalam saya mengambil keputusan itu tadi, ya, seperti yang saya sampaikan, itu tidak lepas dari keputusan yang terbaik dari pilihan yang saya ambil. Jadi saya selaku kepala sekolah akan berusaha dengan sebaik-baiknya untuk mencapai kesepakatan dan pemahaman itu, sehingga saya dihadapkan dengan masalah yang harus saya putuskan, satu di antara dua atau tiga masalah yang sebetulnya baik semuanya, itu akhirnya bisa menjadikan satu masalah itu diterima bagi yang satu. Berarti dari yang Bapak sampaikan tadi masuk kategori langkah-langkah Bapak di dalam membuat sebuah keputusan kembali. Di antaranya tadi yang Bapak sampaikan ya. Juga mungkin bisa kita tambahi, Pak sampai itu semua tadi juga salah satunya bisa kita tambahkan, misalnya mengumpulkan semua informasi yang terkait, kemudian ada yang mengidentifikasi ya Pak nilai-nilai yang saya anggap dan dari masukan teman itu bertentangan, kemudian juga saya akan mempertimbangkan dampak dari keputusan yang saya ambil itu, serta mendiskusikan serta dan mengkomunikasikan dengan rekan-rekannya tadi untuk bagaimana saya mengambil keputusan itu berdasarkan analisis saya dari semua sumber yang masuk kepada saya, termasuk saya sendiri. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah saya akan membuat rencana tindak lanjut ke depan agar keputusan yang saya ambil itu bisa sesuai dengan harapan kita semuanya. Begitu mungkin Pak yang bisa saya sampaikan. Langkahnya cukup komprehensif Pak ya, betul-betul menyeluruh sampai pada selanjutnya harus seperti apa, sehingga benar-benar bisa dilihat Pak target ataupun harapannya itu tercapai atau tidak. Oke Bapak,
untuk selanjutnya Pak, untuk langkah-langkahnya tadi sudah luar biasa. Kemudian hal-hal Pak yang selama ini yang Bapak anggap efektif di dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika itu seperti apa Pak? Jadi selaku kepala sekolah kita itu kan sebetulnya juga bermula dari guru ya Pak. Jadi yang paling efektif menurut saya ya keterlibatan teman-teman guru itu yang banyak memberikan masukan, yang memberikan banyak support sehingga kebijakan yang saya ambil itu bisa lebih, menurut saya, pengalaman saya itu bisa lebih mendapatkan hasil yang maksimal. Serta juga di samping itu juga tidak terlepas dari pihak-pihak yang terkait. Itu ada komite, ada wali atau orang tua siswa, itu juga memang harus kita libatkan sehingga pengambilan kebijakan, keputusan itu lebih menurut saya keberhasilannya lebih terlihat begitu. Juga yang tidak kalah penting juga berkomunikasi dan secara intent ya. Jadi tidak hanya pas ada masalah saja, untuk meminimalkan akan adanya mungkin permasalahan-permasalahan yang lain, kita harus dari ke semua warga sekolah dan guru itu kita berkomunikasi dengan intent. Ya pas ada maunya saja, ada permasalahan begini, jadi hubungan baik itu juga senantiasa kita jalin. Oke, berarti hal-hal efektif yang tadi sudah dilakukan di sekolah Bapak, dan ya alhamdulillah itu semua sejauh ini bisa saya harapan Pak. Alhamdulillah ya, walaupun memang ada satu dua Pak, mungkin kadang ya perlu kajian, ternyata kita mengambil jalan ini Pak tidak bisa efektif, akhirnya kita ya diskusi lagi dengan teman-teman sharing. Dan yang utama lagi tadi adalah kolaborasi, itu kuncinya Pak. Betul, kolaborasi dengan semua pihak, karena memang ini sebuah keberhasilan semua tidak bisa orang itu yang beribadah sama ya juga wali murid, termasuk juga komite, dan tadi ditambah lagi dengan adanya komunikasi yang intens tadi kalau itu menjaga hubungan agar tetap bisa saling mendukung. Betul, luar biasa ini. Untuk selanjutnya Bapak, terlepas dari tadi yang sudah Bapak sampaikan luar biasa dari langkah-langkah, kemudian dari hal yang dilakukan untuk efektivitas pengambilan keputusan juga luar biasa, dan hasilnya pun juga bisa dilihat. Namun saya yakin Pak, dari semua itu kan pasti ada tantangan yang akan menjalan dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus di mana kita. Nah, kendala atau tantangan yang mungkin pernah dihadapi itu seperti apa? Iya, pasti ada. Tantangan itu termasuk konflik kepentingan ya Pak, antara pihak-pihak yang terlibat. Kita sudah menyangkut konflik kepentingan itu ya memang harus kita pinter-pinternya bagaimana cara menggali masalah itu saja, sehingga kita harus bisa menemukan satu cara. Serta juga adanya tekanan-tekanan yang mungkin dari luar, adanya pengaruh dari luar. Kemudian adanya juga ketidakpastian dalam memilih keputusan yang tepat. Kadang itu juga sulit untuk membuat keputusan. Ketidakpastian itu berasal dari dalam diri pribadi atau ketidakpastian dalam regulasi pemerintah? Dua-duanya bisa terjadi dari dalam diri saya sendiri dan juga dalam regulasi yang ada, sehingga ya memang itu sulit untuk bisa membuat kesepakatan itu diterima oleh semua pihak. Dan itu sampai saat ini masih kadang-kadang dalam setiap masalah itu ya itu biasanya yang kita menjadikan tantangan. Dan saya kira itu tidak hanya di sekolah Bapak, itu sudah ya istilahnya fenomena di dunia pendidikan ya seperti itu. Oke Bapak, jadi kendala-kendalanya tadi sudah Bapak sampaikan luar biasa. Ya tetap itu tantangan ya buat kita agar semua bisa ya terlalu dengan baik menurut ada kendala-kendala yang ada. Baik Bapak, untuk selanjutnya Pak, di dalam mengambil sebuah keputusan
terkait dengan dilema etika itu, apakah Bapak sendiri ada jadwal-jadwal khusus Pak, atau ada penjadwalan Pak, kalau nanti istilahnya sudah diprogramkan jadwal, atau untuk pengambilan keputusan itu sifatnya kayak situasional, dalam arti rasional, kalau ada kasus yang langsung diselesaikan seperti itu, atau ada semacam kayak penjadwalan Pak, kalau di sekolah yang Bapak pimpin atau Bapak sendiri sekolah pimpinan di sini? Kalau yang berkaitan dengan dilema etika itu terus terang kita tidak ada jadwal secara pasti begitu. Ya, ketika kita ada permasalahan saja langsung kita berusaha untuk menyelesaikan masalah itu secepat mungkin. Karena jika itu ditunda nanti akan berakibat yang lain. Yang jelas untuk permasalahan seperti itu kita tidak ada jadwal harus kita programkan setiap bulan 1-2 kali itu tidak, tapi hanya ketika ada permasalahan yang timbul yang kita anggap harus kita selesaikan gitu ya, saat itu juga atau secepat mungkin kita bisa selesaikan. Dan sekali lagi itu kita harus memastikan semua langkah yang kita ambil itu sangat hati-hati. Walaupun tidak terjadwal, nanti ketika kita melihat ada 1-2 permasalahan atau 1-2 dilema yang harus kita ambil, itu ya kita harus secepatnya bisa menyelesaikan itu. Jadi intinya segera diselesaikan Pak. Betul. Tapi apakah Bapak sendiri atau melibatkan atau dalam artian menjadwalkan secara spontanitas gitu setelah pembelajaran siswa bagaimana gitu? Ketika memang sudah ada dilema yang harus saya ambil itu ya tetap kita berkoordinasi kapan kita ketemu besok atau nanti pas setelah selesai kegiatan pembiasaan anak-anak itu tetap kita komunikasikan, tidak langsung kita mengambil sendiri, kita tanya sendiri tanpa adanya koordinasi itu ya tetap harus kita melibatkan tadi saya sampaikan teman-teman yang mungkin bisa kita ajak saya pandang ini itu bisa mampu membantu saya dalam memutuskan permasalahan yang kita harus putuskan. Baik Pak, untuk selanjutnya Pak, ini terkait juga kembali yang kita bahas sekarang adalah pembuatan keputusan Pak, dan kita khususkan keputusan yang berangkat dari dilema etika. Kira-kira kalau di sekolah Bapak yang Bapak pimpin ini apakah ada Pak, ya seseorang ataupun faktor-faktor apa yang sifatnya itu bisa mempermudah atau membantu Bapak di dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus dilema etika itu? Kira-kira gitu Pak, seseorang faktor yang mempermudah membantu Bapak dalam menyelesaikan itu? Terus terang untuk itu saya juga kadang memang melibatkan, ya bukan misalnya saja yang sewu, karena kita itu di sini sekolah dipromosikan baru Pak, kita melibatkannya tidak dari guru langsung, barangkali kita bisa melibatkan ya, teman-teman seprofesi lah, artinya dari kepala sekolah yang sudah lama, itu yang kita anggap memang bisa menyelesaikan, membantu paling tidak memberikan wawasan kepada saya. Jadi memang ada saya itu melibatkan, ya contohnya saja saya berangkat dari sekolah yang saya anggap kepala sekolahnya itu ya mumpuni dengan segala macam permasalahan di dunia. Jadi kan menyelesaikan beda di lintas cabang itu saya datangnya ke sana, Pak gimana ini Pak, saya itu ada permasalahan seperti ini, itu bagaimana langkah saya supaya saya itu ketika ada permasalahan bisa saya putuskan secara bijaksana tanpa adanya ekses yang di belakangnya itu terjadi yang tidak kita harapkan. Jadi tetap ada, memang karena kita di Samatur saya itu ya sekitar 2 tahun lah, 2 tahun itu berapa. Jadinya memang pengambilan keputusan itu kadang-kadang tidak bisa sendiri, walaupun banyak masukan dari sekolahan, tapi ketika itu saya memang belum yakin ya saya harus melibatkan teman-teman yang dari
kebetulan apa ya masih sesama profesi. Atau kalau di SD itu namanya apa? Kalau di SMP kan KKS, kalau di SD namanya Istilahnya saja itu istilahnya KKK. oh KKK, Kelompok Kerja Kepala Sekolah K3S. Itu juga wadah bagaimana seandainya ada permasalahan itu kan 1 bulan sekali Pak pendidikan. Jadi ada apa di momen lain-lain itu bisa disampaikan. Ketika di sekolah itu ada permasalahan atau sharing-sharing apa itu bisa dalam wadah itu teman-teman sekolah atau kepala sekolah yang lainnya yang ya sekiranya sudah senior itu bisa memberikan masukan, termasuk dari pengawas sekolah maupun dari koordinator serta penilai itu kan berkolaborasi di sana. di forum itu benar-benar Pak ya bisa membantu ya, Betul, ya. bisa membantu menambah wawasan Betul, Bapak untuk nanti bisa sebijak mungkin memutuskan berusaha sebijak mungkin karena gitu. Itu tadi saya katakan termasuk saya ini kan belum lama di sekolah, jadi ketika diedarkan ternyata tadi ngurus kelas kalau ngurus sekolah satuan pendidikan itu beda. Akhirnya ya itu harus kita ambil keputusan kita jika salah itu nanti kan akan berdampak lebih tidak baik, sehingga kita tetap melibatkan dari luar. Di forum K3S itu yang jelas yang biasa kita. Oke Pak, luar biasa ini percakapan yang kita laksanakan hari ini Pak. Ini sebagai pertanyaan pemungkas nih Pak, ya reflektif dari yang kita lakukan percakapan hari ini Pak. Dari semua yang tadi sudah Bapak sampaikan dari dialog kita siang hari ini Pak, mungkin yang bisa Bapak petik gitu dari percakapan kita saat ini terkait dengan pengambilan keputusan yang berangkat dari dilema etika itu apa Pak? Oke, terima kasih Pak Mas Udi. Jadi menurut saya ketika saya harus memutuskan dari dilema etika tersebut, maka saya belajar bahwa keterbukaan dan komunikasi semua pihak itu sangatlah penting dalam pengambilan keputusan itu, sehingga dengan itu kita tidak salah dalam mengambil satu dari beberapa dilema tadi. Dan saya juga belajar bahwa pelajaran kita dari luar itu juga penting, dari pengalaman-pengalaman rekan-rekan yang tadi saya sampaikan itu juga penting, serta banyak mempertimbangkannya itu dari semua aspek, juga dari dampak-dampak yang nantinya akan diambil dari keputusan itu. Dan yang terakhir tentunya harus itu dilakukan secara fleksibel, jadi diputuskan itu menyesuaikan menyesuaikan atau dari keyakinan kita yang memang ini yang terbaik. Mungkin itu Pak dari kesimpulan yang kita bisa sampaikan di kesempatan ini. Mungkin kalau saya sederhanakan intinya dari keputusan yang diambil itu harapannya bisa membuatnya semua kita. Betul. Oke Pak Sofian, ya saya hormati, alhamdulillah ya untuk rangkaian wawancara hari ini sudah bisa terlalui Pak. Terlepas dari tadi hikmah yang Bapak bisa petik dari perbincangan kita siang hari ini, saya sebagai calon pemuda juga mendapatkan banyak wawasan, banyak masukan dari Bapak terkait ini sebagai model buat kami calon pemuda pendidikan pemuda ini yang memang diproyeksikan ke depan itu sebagai pemimpin pembelajaran Pak. Dan harapannya memang kalau memang bisa lebih dari itu ya sebagai kepala sekolah atau bahkan sebagai pengawas. Dan terkait dengan keputusan itu kalau sebagai seorang pemimpin itu kan memang luar biasa, kita harus punya ya gambaran yang luas agar keputusan nanti yang diambil benar-benar keputusan yang bijaksana yang bisa memberikan kenyamanan bagi semua. Karena Pak sekali lagi terima kasih sekali atas waktunya dan kesempatannya. Semoga Bapak tetap sehat dan tetap bersemangat
semangat dalam mengelola sekolah SD Negeri Tempuran. Amin. Ini demikian pula Pak Marjoko, Pak Marsudi, pendengar juga luar biasa di angkatan guru bendera ini, dan seperti harapan pendengar kita hanya bisa mengamini karena memang sekarang regulasinya ya seperti itu. Tetap semangat seperti moto yang sudah kita tahu bersama, guru bendera itu bergerak dan menggerakkan. Monggo dieksplor apa yang ada di guru bendera sehingga betul-betul dengan salah satu di antara guru di Kabupaten Boyolali bisa membawa Boyolali dunia pendidikan di Boyolali, khususnya di SMP 2, kemudian di Kabupaten Boyolali dan lebih luas lagi, itu bisa lebih baik lagi. Kita harapkan semuanya lancar dan juga sukses selalu. Amin amin. Terima kasih Pak Git. Demikian tadi perbincangan saya dengan Bapak Sofyan yang merupakan kepala sekolah di SD Negeri Tempuran. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.